Pemirsa, selain mengumumkan penetapan satu tersangka baru yakni Nurman Herin dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah, penyidik juga meminta agar Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan pada seorang saksi yang dikenal dengan panggilan Ferry Boboho. Apa sebenarnya kaitan Ferry Boboho dalam kasus dugaan TPPU yang menjerat Febri Adriansyah, Don Rito, dan juga Nurman Herin? Sudah bergabung bersama saya, kuasa hukum tersangka Don Rito, Handika Honggo Wongso, dan juga Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Boyamin Saiman. Selamat malam Mas Boyamin dan Pak Handika. Halo, selamat malam. Sylvia. Baik. Malam Pak Andika. Selamat Oke. malam Pak Bonyamin. Semoga sehat selalu buat semuanya. Mas Boyamin, saya ke Anda Terima kasih. dulu. Apa yang membuat Kejagung sampai meminta LPSK melindungi Ferry Boboho? Menurut Anda apa, Mas Boyamin? Kalau versi saya berarti dia saksi penting yang mau kooperatif gitu. Jadi ini levelnya whistleblower justice collaborator. Nah, satu, dia harus dilindungi keamanannya. Kedua, dilindungi hukumnya. Yaitu tidak dijadikan tersangka, hanya jadi saksi. Nah, kalau dari berita tadi, menurut Pak Andika, dia biang kerok. Ya, tidak apa-apa, itu bagus malah. Berarti posisinya tidak menguntungkan kliennya Pak Andika. Atau mencelakakan kliennya Pak Andika. Kira-kira gitu. Jadi, justru dari Ferry Boboho inilah konstruksi bangunan kasus ini betul-betul bisa dikonstruksikan atau istilah penyidik itu sudah duduk begitu. Nah, apa yang dilakukan oleh Ferry Boboho itu baik dulu, sekarang, dan nanti apakah konsisten bahwa dia diduga bagian dari apa yang dikatakan dugaan pemerasan, yaitu terkait dengan tangkian, saksi tangkian. Nah, kan saya berkali-kali menyampaikan, kita mau seperti apa sih dalam membangun pemberantasan korupsi ini? Saya selalu menekankan, lebih baik kita menghajar birokrat kita, oknum kita yang nakal, diduga nakal, untuk membersihkan korupsi ini. Karena apa? Kalau dikenakan korupsi suap, artinya pemberi itu juga jadi tersangka, semua orang tutup mulut, nggak akan ada yang kebongkar proses kenakalan oknum birokrat maupun oknum penegak hukum itu. Jadi saya melihatnya penting karena konstruksinya memang diduga seperti tadi bahwa Ferry Boboho ini adalah saksi penting karena menjadi penghubung antara saksi tangkian dan yang terkait dengan Pak FA, termasuk Don Rito dan Nurman Herin yang kemarin ditetapkan tersangka dan ditahan. Dengan ditambah tersangka Nurman Herin itu, saya melihatnya bahwa penyidik semakin mantap konstruksinya ini, Mbak Sylvia. Masih. Oke, baik. Nah, sebelumnya Pak Handika ini pernah lantang mengatakan Ferry Boboho ini sebagai biang kerok. Maksudnya apa dan apa alasan Anda mengatakan seperti itu, Pak Handika? Pertama begini, satu, klien kami dikaitkan dengan dugaan pemerasan terhadap tangkian. Ya, itu dulu poinnya. Dibuat narasi, dana masuk ke kafe dan kemudian ke money changer. Fakta-fakta tersebut setelah kami verifikasi secara detail, itu fakta itu tidak ada, tidak terbukti. Satu, jadi hubungan klien kami, si Idon dengan si Tan Kiang maupun Ferry Boboho terkait dugaan pemerasan, itu tidak ada hubungan dan posisi klien kami tidak mengerti sama sekali. Itu poin pertama. Kedua, hari ini kemarin ditempatkan di LPSK. Pertanyaannya adalah, betulkah status dia saksi atau dia juga tersangka? Tolong diklirin dulu. Nah, Pak Bonyamin menyatakan saksi. Apa buktinya dia saksi? Ya, saksi yang sampai bisa kemarin belum diumumkan sebagai tersangka, keterangannya bisa diuji konsistensinya. Nah, sekarang konsisten nggak dia? Kami mendengar dulu narasinya adalah membawa tas merah isi 5 juta dolar. Kemudian dirubah lagi, tas kecil rangsel, tempat penyerahnya di tempat sekitar AW. Ini kan nggak konsisten pola keterangannya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mengapa pihak LPSK itu juga tidak melakukan verifikasi dulu terhadap konsistensi dan peran maupun profilnya si saudara Ferry Boboho. Jadi dalam konteks itulah kami menyatakan bahwa dia biang kerok karena Pak Don Rito sama sekali tidak ada hubungan dengan persoalan Tan Kiang. Pertanyaan lebih lanjut adalah, benarkah Tan Kiang itu diperas? Benarkah Pak Febri itu menyuruh Ferry Boboho memerasi Tan Kiang? Ini kan harus dicari dulu fakta-faktanya.
jangan membangun narasi yang berbasis asumsi prejudis. Apa alat buktinya untuk menyimpulkan bahwa Pak Febri menyuruh Ferry memerasi Tan Kiang? Alat buktinya apa? Nah, kita tahulah profil si Ferry Boboho itu sebelumnya seperti apa. Kami tahu betul dari cerita teman-teman. Salah satunya apa? Tadi waktu kami mengunjungi si klien, kami ketemu seseorang. Kami tanya, "Lu ngapain?" Dipanggil jam 9. Untuk apa? Untuk saksinya Pak Ferry Boboho. Pertanyaannya, untuk saksinya Pak Ferry Boboho. Artinya status Pak Ferry itu sebagai apa? Nah, pertanyaan lebih jauh adalah, apakah LPSK juga bisa melakukan pendampingan, perlindungan terhadap orang yang statusnya juga sebagai pelaku utama? Itu yang perlu dikaji dulu. Oke, baik. Pak Nah, Handika, tolong tapi sampai teman-teman kemarin, Metro TV sampai menanyakan kemarin ke Pak pihak- Rudi Margono mengatakan bahwa penambahan saksi baru itu baru satu, Nurman Herin. Sementara status dari Tersangka, Ferry Boboho ini maksudnya. masih saksi. Iya, penambahan tersangka Iya, baru makanya- Nurman Herin, sementara status Ferry Boboho masih saksi. Ya, makanya ditanyakan sekali lagi, status Ferry Babi dalam konteks kasus dugaan pemerasan terhadap Pak Tan Kiang itu apa? Saksi Perannya kah atau maksudnya? tersangka? Itu diklarifikasi dulu. Nah, terus kedua, kalau itu dihubungkan juga dengan dana yang ditemukan waktu geledah di Klen, di Money Changer dan di Sentul, itu nggak ada hubungan sama sekali dengan Ferry Boboho. Jauh banget. Bahwa saksi-saksi yang sebagai mitra bisnisnya Pak Idon, itu satu persatu sudah diperiksa oleh pihak tim 9 terkait dengan dana yang ada di Sentul. Kalau begitu Pak Jauh Handika, dari hubungan klien Anda Ya. dengan Pak Ferry Boboho ini apa? awalnya hubungan mitra dalam pengelolaan restoran Gontran yang ngambil nyewa di Cipete itu. Kemudian dalam proses perjalanan usaha restoran tersebut tutup karena bangkrut. Kemudian Pak Idon mendirikan restoran namanya The Clan. Setelah itu putus. Nggak ada hubungan bisnis. Ya hubungan biasa aja, pertemanan. Nah, kami sangat marah ketika dihubungkan dengan kasus pemerasan dugaan pemerasan Pak Tan Kiang. Karena Mas Idon benar-benar tidak tahu dan terlibat urusan itu. Itu poinnya. Jadi tolong jangan membangun narasi dulu sesuai dengan jangan membangun narasi yang sangat tendensius. Tolong hindari dulu. Lihat fakta-faktanya dulu. Oke. Karena Baik, apa? Karena itu dijadikan predikat crime untuk menuduh klien kami melakukan kejahatan TPPU. Padahal pidana asalnya itu belum jelas. Oke, baik. Kalau Versi dikategorikan dari itu Pak hasil Handika belum jelas pemerasan, ya. siapa yang diperas? Belum jelas status dari Belum Ferry jelas. Boboho sebagai saksi atau tersangka, tapi nanti saya akan tanyakan pendapat dari Mas Boyamin. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa, tetaplah bersama kami. Kembali lagi pemirsa, Mas Boyamin, tadi Pak Handika selaku kuasa hukum Don Rito mempertanyakan sebetulnya status dari Ferry Boboho ini apa. Sampai semalam sih kita masih mendengar bahwa statusnya itu sebagai saksi ya, makanya diajukan supaya dilindungi oleh LPSK. Menurut Anda apakah ada perbedaan penting ketika status Ferry Boboho sebagai saksi dan apakah dia saksi pelaku atau tersangka? Anda melihat poinnya di mana dalam kasus Febri ini? Saya melihatnya masih saksi karena LPSK itu kalau tersangka dia biasanya nolak. Saya sudah berkali-kali mengajukan perlindungan saksi korban ke LPSK. Hampir setahun itu bisa 2 kali. Baik yang secara terbuka maupun secara tertutup. Gitu. Dan verifikasinya itu sangat rumit gitu. Meskipun di bawah penegak hukum bahkan KPK aja mereka memverifikasi dan independen. Kalau ini apakah saya belum tahu apakah sudah diterima atau baru mau dititipkan oleh penegak hukum kan atau sudah diproses sebelumnya dan sudah diterima. Tapi kalau melihat dari konteksnya saya melihatnya ini sebatas saksi karena dugaan pemerasan dan saya yakin ini adalah strategi seperti di Filipina itu bahkan orang yang pernah memberi tadinya bersepakat pun kalau dia mau melapor atau mau buka-bukaan dia hanya sebagai saksi. Kenapa? Yang disasar adalah si penegak hukum atau birokrasi kita. Saya sudah pernah ngindos ini di oknum bea cukai di bandara. Si pemberi memang awalnya sepakat untuk kira-kira akan memberi, kira-kira kan gitu. Tapi kemudian ternyata dinaikkan dan ditagih. Lihat pasal 13 dan pasal 15 itu di sana ada. Kalau si oknum itu kemudian seakan-akan nagih gitu, maka itu sudah
kontennya konten pemerasan. Jadi menurut saya Ferry Boboho itu saksi dan justru keterangannya penting, maka dia dilindungi. Kalau bahasanya orang Solo diopeni lah Mbak Silvia. Jadi Oke. betul-betul karena pentingnya itu karena kalau nanti kalau dia berbalik arah begitu misalnya tidak segala macam kan bangunannya rusak dan Mas sebenarnya ya memang Boyamin, tidak harus Ferry Boboho tapi Boboho ini saksi penting tapi oke. saksi-saksi lain saling mendukung dan itu Mas saya Boyamin, memang pernah melakukan ya. Mas Boyamin, kalau misalnya dari Kejaksaan Agung mengajukan Ferry Boboho ini sebagai saksi untuk dilindungi oleh LPSK, apakah artinya sampai sejauh ini dari penyidik tidak menemukan ada dugaan pidana yang dilakukan oleh Ferry Boboho? Ya ada peristiwa pidananya ada. Kalau dari kacamata dia bisa membantu pemerasan karena dialah yang berkomunikasi dengan Tan Kian. Tapi saya balik, Tan Kian itu adalah orang yang pernah berurusan dengan hukum, dah lama. Awal-awal reformasi sudah berkaitan dengan deposito Bank BNI, Subadam Wijaya, saya ingat persis itu kalau terkait dengan tersangkanya. Nah, dalam posisi mengeluarkan uang ini, kalau dia itu hanya orang yang ngaku-ngaku saja, anggap aja Boyamin gitu, ngaku kenal dengan Pak Febri Ardiansyah. Saya yakin itu tidak akan dikasih uang, malah ditertawain. Kenapa? Dia berani mengeluarkan bahkan uang sampai 5 juta dolar. Dan kesaksian itu juga konsisten dari Pak Tan Kian memang memberi ada saksi yang lain kira-kira gitu sudah dikonstruksikan. Ya karena memang peristiwanya ada sebagai dia bisa turut serta pemerasan karena membantu pemerasan, tapi juga bisa dia juga hanya perantara yang memang pada posisi hanya penghubung. Nah, ini boleh-boleh aja penyidik untuk tidak menetapkan Ferry Boboho untuk tidak menjadi tersangka. Tapi ya bisa aja di KPK pernah ada orang yang ini awalnya dilindungi, tapi dengan komitmen bahwa berikutnya karena dia membantu penyidikan, maka kemudian jadi tersangka pada tahapan berikutnya dengan tuntutan ringan, dengan vonis ringan, karena dia kemudian diberitahukan kepada hakim bahwa yang bersangkutan sangat membantu dan ngomong apa adanya. Bahkan di kasus EKTP itu saya tahu persis ada satu orang yang sampai sekarang tidak dijadikan tersangka, padahal dia tahu persis urusannya apa dan juga termasuk juga ikut menikmati uangnya. Dan itu KPK pun melakukan. Jangan dikira Mas Boyamin, bahwa sekelas KPK pun tidak melakukan. Ya. Apakah ujungnya berarti Ferry Boboho ini berpotensi menjadi justice kolaborator? Whistleblower bahkan gitu. Menurut saya loh ya. Kalau justice kolaborator kan tersangka yang bekerja sama gitu. Mungkin nanti kita lihat gitu kan. Karena bisa aja dia punya peran di dugaan pemerasan sebagai turut serta atau membantu karena dia melakukan komunikasi dan dalam titik tertentu bisa aja dia di klaster si pemeras gitu loh, bukan yang korban pemerasan. Tapi bahwa penyidik tidak menjadikan dia tersangka ya itu pilihan dan itu boleh-boleh aja karena untuk membuat konstruksi. Kalau misalnya Ferry Boboho ini dijadikan tersangka penyuap atau turut serta menyuap atau Tan Kian bahkan diproses sebagai tersangka penyuap, ya pasti mereka juga akan menolak mentahkan itu gitu. Maka di Filipina itu sudah diberlakukan seperti di Malaysia juga begitu. Kalau ini orang-orang yang sebenarnya potensi tersangka tapi untuk membangun konstruksinya bahwa ini dalam rangka membersihkan birokrat kita, oknum penegak hukum kita, gitu loh. Saya belum menuduh Don Rito dan Pak Febri bersalah loh ya. Ini kan proses hukumnya. Tapi bahwa konteks besarnya untuk membersihkan oknum kita, membuat tata kelola baik, itu kan oknum penegak hukumnya atau birokrat kita, kan kita harus bersihkan dari dugaan orang-orang nakal. Mas Boyamin. Maka dengan cara itu. Ya. Oke, baik. Saya bergeser lagi ya ke Pak Handika. Pak Handika, sekarang kan sudah ada tersangka baru dalam kasus dugaan TPPU, yaitu Nurman Herin. Apa betul bahwa Don Rito, klien Anda, kenal baik dengan Nurman Herin, tersangka baru dalam kasus TPPU ini? Baik, ini yang pertama. Soal si Ferry Boboho dulu ya. Dia mau sebagai justice kolaborator terserah, mau jadi whistleblower terserah, mau ditaruh di LPSK juga monggo, mau ditaruh Baris Krim juga monggo, silakan. Itu tidak ada korelasi dengan klien kami. Satu. Terus kedua, kami perjelas lagi, tolong dipastikan status Pak Ferry Boboho dalam konteks dugaan pemerasan saudara Tan Kian itu sebagai apa? Tersangka atau saksi? Itu dulu. Mengutip pernyataan Pak Bonyamin tadi, kalau dia tersangka, mengapa diberi semacam bantuan dan perlindungan oleh LPSK? Tolong itu dicermati dulu secara hukum.
Nah, adapun hubungan kami dengan si Norman Herin, pertama memang mereka kenal baik, hubungannya baik. Tapi dalam konteks baik itu memang satu, ada kerjasama dalam beberapa perusahaan, mendirikan beberapa perusahaan. Ada yang aktif, ada yang tidak. Yang kami sesalkan apa? Satu, ada klien-klien firma Don Tito yang hari ini diperiksa, itu coba dinarasikan dihubungkan dengan si Norman Herin. Padahal itu tidak ada. Kami sudah audit, semua klien firma Don Tito itu adalah kontraknya wajar. Pendampingan dari sidik sampai persidangan. Sudah diaudit dan sudah dijadikan dasar untuk bayar PPN dan PPh ke Dinas Pajak. Terus kami cek juga tidak ada aliran ke para aparat penegak hukum termasuk Kejaksaan Agung. Itu tidak ada clear itu. Nah, dalam konteks itu si Norman Herin bagaimana dia hanya sebatas sebagai teman Don Tito, teman main gaple, kemudian ada beberapa perusahaan yang kebetulan Norman bersedia menjadi komisaris, ya sebatas itu aja. Tidak lebih dari itu. Baik. Nah, kalau ada tuduhan-tuduhan yang tendensius yang beredar di medsos, terjadi kolaborasi kemudian struktur jaringan, itu terlalu tendensius, jauh dari fakta, cenderung fitnah itu. Baik, Pak Andika. Demikian. Oke, Pak Andika dan Mas Boyamin, sayang sekali waktu kita terbatas. Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih jauh ya setelah penyidikan ini berlanjut lebih dalam lagi. Terima kasih sudah bergabung di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.